tambahan. Baik, dari ini udah masuk ke sekitar 15 orang ya. Sambil jalan saja. Pembahasan pada hari ini kita membahas tentang esensi akad ya. Kita sudah masuk di dalam mekanisme proses ya yang ada di dalam hukum ya, lembaga keuangan syariah. Mohon perhatikan mikrofonnya yang hidup ya. Oke. Kalau kita lihat di dalam pelaksanaan proses ya, dalam setiap transaksi kegiatan lembaga keuangan syariah itu semuanya diawali dengan adanya akad ya. Maka di dalam akad tersebut maka muncullah pengikatan ya, pengikatan bagi para pihak. Nah, kalau kita lihat di dalam hukum perdata sendiri bahwa sebagai subjek ya, subjek dari hukum perdata itu adalah badan usaha dan orang ya. Badan usaha itu bisa perusahaan ya, PT, CP ya, yayasan dan lainnya, dan juga ada bentuk orang ya, maupun orang individu ya. Yang jelas tentunya syarat-syarat orang ini ya berakal, terutama sudah cukup umur untuk melaksanakan akad tersebut. Jadi di dalam hukum lembaga keuangan konvensional sendiri, disinilah yang terjadi pembeda yang saya sebutkan di awal perkuliahan bahwa yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan keuangan syariah itu adalah proses pelaksanaan di dalam mekanisme untuk antara nasabah dan lembaga keuangan itu sendiri. Kalau kita sini kita lihat bahwa di dalam hukum lembaga keuangan baik itu bank dan non bank itu tentu ada akad ya, sama dengan perjanjian para pihak ini mengikat. Tetapi kalau di dalam Islam itu sendiri, kalau kita lihat akad itu tentu ini bukannya saja kita bertanggung jawab di dunia saja, di akhirat juga akan kita lakukan. Kita akan mempertanggungjawabkan atas akad yang kita perjanjikan, ya. Nah, tentunya yang namanya orang telah berjanji, ya, berjanji terhadap sesuatu yang akan dia tanggung, ya, atau kewajibannya yang harus dia penuhi, tentu ini tidak saja imbasnya ke dunia saja dan di akhirat juga. Ya. Nah, sementara kalau di dalam aturan hukum sendiri, akad sendiri inilah yang mengikat para pihak, ya, para pihak, dan inilah yang menjadi dasar hukum bagi para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya di dalam akad tersebut, ya. Dan ini juga menjadi dasar bukti ya kalau salah satu pihak mengalami wan prestasi ya atau masalah hukum yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka ini menjadi bukti untuk memproses penyelesaian masalah di dalam apa yang tertera di dalam akad tersebut, mau dia itu simpan pinjam ya, mau itu dia perjanjian asuransi, perjanjian pembiayaan ya, dan semua akad tersebut menjadi alat bukti ya untuk menyelesaikan perkara-perkara perdatanya. Dari akad sendiri nanti kita bahas di sini terkait mengenai pengertian dan teori akad itu. Yang kedua adalah rukun dan syarat akad. Yang ketiga adalah macam-macam akad. Yang keempat adalah perbedaan akad dengan perjanjian.
Ya, ini kena keterbatasan waktu Zoom ya. Nanti saudara lihat saja, saya akan share materinya di grup mengenai esensi akad ini. Kalau kita lihat di sini saya dahului dengan pendahuluan bahwa akad itu berasal dari kata al-akad ya, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan ya. Jadi di sini tentunya sebagai penyatu antara subjek ya, subjek hukum ya, antara badan, baik itu badan dengan orang, orang dengan badan ya, atau orang dengan orang. Nah, ini yang menghubungkan atau mengikat antara para pihak, dan disitulah yang menjadi adanya kewajiban dan hak ya, setiap masing-masing para pihak. Jadi akad ini merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabulnya yang berakibat timbulnya akibat hukum. Itu saya sebutkan tadi bahwa di dalamnya setelah Anda menyetujui ya, kalau Anda sebagai nasabah ya, Anda telah menandatangani, dan tentunya dengan isi dari akad tersebut adanya hak dan kewajiban telah Anda setujui dan tanda tangani, tentu itu sudah mengikat para pihak dan berlaku hukum bagi para pihak tersebut kalau terjadi uang prestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban ya, atau hak di dalam akad tersebut. Ijab di sini adalah penawaran ya yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabulnya adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Jadi akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Tapi kalau kita lihat yang selama ini seperti perbankan ya, yang banyak mengeluarkan perjanjian akad ya, dan tentunya kebanyakan itu sudah baku ya, dan tetapi silakan para pihak untuk membacanya, dan apabila ada tidak persetujuan tentu nanti ini akan dibahas dan dibicarakan gitu ya. Kalau kita lihat akad itu sendiri, ini sangat penting ya di dalam setiap proses kelembagaan keuangan syariah itu sendiri. Jadi karena akad itu juga merupakan penghubung nih ya setiap orang dalam kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya. Dan ini dapat juga dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Jadi kalau kita lihat bahwa akad ini merupakan sarana sosial ya yang mendukung manusia sebagai makhluk sosial ya, karena di sini ada muamalahnya ya, muamalah hubungan antara manusia dengan manusia ya. Yang jelas namanya badan usaha tentu ini dikelola oleh manusia juga. Baik, kalau kita lihat di sini ada pengertiannya ya. Termasuk pengertiannya bahwa akad itu secara bahasa berarti sambungan, janji, dan mengikat. Jadi ini secara bahasa dari pengertian akad ya. Tadi sudah kita jelaskan apabila masing-masing para pihak telah menyetujui, tentu ini akan menjadi pengikat ya yang dijanjikan untuk dilaksanakan antara para pihak. Jadi akad ini menurut pendapat Wahbah Al-Suhaili, ini akad ikatan antara dua para berkara, ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dua segi. Dengan kata lain, akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ya, berdasarkan ijab dan kabul dengan adanya ketentuan yang syar'i. Kalau kita lihat akad ada yang menyatakan secara terminologi ya oleh ulama fikih
ada dilihat dari dua segi ya, secara umum dan khusus. Kalau kita lihat secara umumnya itu akad itu kalau kita lihat pengertiannya bisa secara luas ya. Jadi hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa ya. Jadi menurut ulama Syafi'i sendiri, Malikiyah dan Hanafiyah itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya itu sendiri, seperti wakaf ya, talak, pembebasan, atau sesuatu yang membutuhkan atau membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli dan gadai. Kalau kita lihat secara khususnya, itu akad itu dapat dikemukakan oleh ulama fikih itu bahwa perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul ya berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya ya. Di objeknya apa? Yang jelas kalau di dalam hukum perdata ya ini dalam cakupan hukum perdata kita wilayah dari lembaga keuangan dan akad ini adalah berwilayah pada perdata, tentu objeknya itu adalah setiap apa yang menjadi jaminan dalam akad tersebut ya. Di suatu saat misalnya adanya jaminan berupa kendaraan misalnya, surat tanah misalnya ya, atau rumah gitu ya, itu akan berdampak kepada apa yang digadaikan ya, atau jadi objek hukumnya. Jadi ijab kabul ini merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan sesuatu keridoan dalam berakad ya di antara dua orang atau lebih. Nah, ini untuk terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai berdasarkan syarat. Kalau kita lihat di sini, selanjutnya ada dalam pengertian fuqaha, ini rukunnya adalah azaz, sendi, dan tiang. Nah, sini kita dapat artikan bahwa yaitu sesuatu yang menentukan sah apabila dilakukan dan tidaknya, atau apabila ditinggalkan suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Jadi seperti rukun dan seperti ruku dan sujud ya. Kalau dalam sholat ini merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Jadi keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan sholat. Jadi itu hampir dalam rukun akadnya itu wajib ya untuk dilaksanakan dalam setiap transaksi, baik itu pinjam-pinjam ya, dan perjanjian lainnya di dalam kelembagaan hukum keuangan syariah itu sendiri. Di dalam muamalah seperti ijab dan kabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Jadi menurut jumhur ulama rukun akad ada 3, itu akid ya, yaitu orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli, gitu ya. Nah, tentunya di sini kalau kita kaitkan dengan lembaga keuangan syariah itu ada perbankan misalnya ya, bisa lembaga non bank berupa pembiayaan, asuransi ya, atau pegadaian gitu ya, dan sebagai pembeli dari pihak lainnya itu nasabahnya ya, yang sebagai pihak melaksanakan akad tersebut. Selanjutnya harga barang yang ditransaksikan gitu ya, atau mahud alaihi gitu ya. Nah, ini yang mana tentunya ada objeknya ya yang dijadikan jaminan juga, dan apa tujuan untuk akad tersebut gitu ya. Jadi kalau di dalam lembaga keuangan syariah itu seperti perbankan itu tidak bisa namanya orang yang meminjam itu
misalnya untuk membayar utang itu tidak dibolehkan, ya. Dan pengalaman saya di lembaga keuangan sendiri dalam prakteknya itu peminjaman yang dilakukan tetap harus ada usaha, ya, usaha yang dimiliki oleh nasabahnya, yang mana usaha tersebut yang akan dikembangkan, ya, oleh lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya ada sikhatul, ya, akad, ya, atau bentuk ucapan akad, ya. Jadi kalau di dalam setiap transaksi transaksi lembaga keuangan syariah, kalau saya pernah di perbankan, itu akan seperti kita melakukan pernikahan, ya, disalami, gitu, disalami dan mengucapkan untuk melakukan akadnya, apa yang diperjanjikan dan para pihak yang terdapat di dalam akad tersebut. Sekarang ada saya jumpai juga dibacakan, ya, ayat suci Al-Quran. Nah, inilah menjadi pembeda-pembeda bahwa lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Kalau di lembaga keuangan konvensional cukup menyerahkan perjanjian, silakan dibaca. Kalau mau ikut silakan, gitu ya. Dengan misalnya keuntungan yang diambil atau berapa persentase keuntungan yang diambil oleh perbankan misalnya, ya. Ini yang terdapat di dalam akad tersebut. Kalau setuju silakan tanda tangan, kalau tidak setuju jangan tanda tangan, gitu. Tapi di dalam akad lembaga keuangan syariah itu terkadang bisa merubah akad yang terdapat di dalam perjanjian para pihak. Saya pernah juga mengalaminya, dan itu bisa dilakukan perubahan, ya. Misalnya bagi hasilnya terlalu tinggi, gitu ya, nasabahnya pengen segini, gitu ya. Biasanya itu terlebih dahulu nanti pihak perbankannya akan mempelajarinya terlebih dahulu, dan apakah bagi hasil itu yang diinginkan oleh yang meminjam, gitu ya, bisa sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam lembaga keuangan tersebut. Di sini ada ijab adalah ungkapan atau ucapan maupun sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang memiliki barang. Jadi kabul ini adalah ungkapan atau ucapan maupun sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya. Ya. Kalau kita lihat dalam transaksi jual beli, maka ucapan di dalam sebagai penjual, gitu ya, itu adalah lembaga keuangan syariah ini kepada pembeli. Ya, biasanya saya jual, contohnya ya, saya jual buku ini kepada Anda adalah ijab, sekalipun hal itu diucapkan belakangan, ya. Saya beli buku ini sekalipun ucapan itu dikeluarkan di depan, jika ijab dan kabul ini sudah diikat satu sama lain, jadi sementara keduanya diucapkan oleh orang yang sehat akal, ya, maka akan terjadi perubahan status hukum ke atas barang yang diselenggarakan akad atasnya, atau dalam hal ini adalah buku yang dijual. Kalau kita lihat dalam perubahan status hukum, di sini adalah perpindahan, ya, kepemilikan, yaitu sebelum akad buku tersebut milik penjual, dan setelah membayar sejumlah uang sebagai harga yang dari buku itu. Dan kabul ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan, ya, yang mana mereka melakukan akad tersebut. Kalau kita lihat dalam fikih muamalah, ijab dan kabul ini itu adalah komponen dari sihhatul akad, ya, yaitu ekspresi, ya, dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau akidain atau pemilik barang yang atau orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya. Jadi yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan penerimaan kepemilikan, ya. Jadi tidak ada keterpaksaan antara para pihak, ya, tidak ada dirugikan antara para pihak. Jadi para pihak setuju dan
adanya keterpaksaan ya untuk menjalani akad tersebut. Misalnya kalau hal ini penjual membeli dan suatu saat barang tersebut akan dimiliki oleh nasabahnya atau pembeli, ini biasanya kalau kredit di kredit perumahan misalnya ya, kredit atau pembiayaan berupa memiliki kendaraan atau mobil gitu ya, atau ada barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan suatu saat nanti kalau sudah dilunasi ya, tentunya barang tersebut akan berpindah tangan dari penjual ke pembelinya dengan proses angsuran ya, angsuran pembayaran. Kalau kita lihat di sini orang yang menyelenggarakan akad atau akhidain ya namanya, orang yang menyelenggarakan akad. Jadi pihak yang menyelenggarakan akad ini dapat sebagai pembeli atau penjual atau orang yang memiliki hak dan yang akan dibeli hak ya. Keduanya mempunyai syarat yang sama, yaitu pertama berakal atau mengabai berakal. Jadi semuanya berakal, baik itu yang penjual maupun pembeli. Dan ini juga sudah ada ya di dalam aturan hukum perdata ya, yang mana para pihak tersebut terdiri berupa badan hukum ya. Badan hukum di sini bisa berbadan hukum itu adalah lembaga keuangan. Dengan badan hukum bisa saja ya, biasanya ada PT, TP yang memerlukan dana, meminjam dana kepada lembaga keuangan syariah. Itu ini antara hukumnya adalah badan dengan badan ya. Ada juga dengan badan dengan perorangan ya, orang yang pribadi yang mungkin punya usaha sendiri ya, dari segi perdagangan ya, mungkin saja punya warung, punya usaha lainnya. Ini tentu pihak yang melakukan akad tersebut adalah perorangan. Oke, kita lanjut. Ini kalau kita lihat dalam fikih muamalah, jadi ada hambatan-hambatan yang disebut awirid al-ahliyah ya, ada dua jenis ya, awarid ahliyah yaitu samawiyah dan muktasibah ya. Yang kalau kita lihat pengertiannya di sini samawiyah itu ini ya, atau jenis hambatan yang tidak disebabkan oleh kehendak orang ya, yang terkena hambatan tersebut, tetapi terjadi di luar kehendak manusia dan bukan merupakan pemilihan atau kehendaknya ya, seperti gila, pingsan dan tidur misalnya ya. Ada muktasabiyah, muktasibah ini bisa diartikan bahwa ini adalah hambatan yang terjadi karena ulah orang itu sendiri, seperti mabuk dan hutang gitu ya. Kalau kita lihat dalam muamalah sendiri, hambatan samawiyah ini memiliki dampak yang lebih besar ya dibandingkan dengan hambatan muktasibah ini. Tentu kalau kita lihat kepada kenyataan bahwa hal tersebut orang tidak memiliki pilihan ya, karena transaksi yang dilakukan oleh orang yang terkena hambatan ini menjadi batal ya dalam transaksi akad tersebut. Kita masuk ada menurut jumhur ulama selain Hanafiyah ini berpendapat bahwasanya akad memiliki 3 rukun, yaitu akid ya, itu orang yang berakad seperti penjual dan pembeli ya, tentu ada penjual dan pembeli. Akid ini adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi. Di akad di dalam fikih memiliki 2 syarat. Yang pertama adalah aliyah,
orang yang dianggap cakap melakukan transaksi, ya. Yang kalau kita lihat ininya bahwa akad ini yang terdapat dalam akad tersebut di dalam fikih ini memiliki dua syarat. Yang pertama itu ahliyah, gitu ya, orang yang dianggap cakap melakukan transaksi, ya. Jadi dalam fikih ini ahliyah itu orang yang dianggap cakap melakukan transaksi dengan syaratnya harus memiliki tentunya wilayah, ya, wilayah. Ini maksudnya adalah hak dan kewenangan seorang yang mendapatkan legalitas syar'i, ya, untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu, ya. Itu dengan aturan-aturan yang melakukan transaksi itu biasanya, ya, dengan cakup umur yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau dia telah melakukan perkawinan, tentu para pihaknya akan menjadi saksi, ya. Menjadi saksi itu bisa saja istrinya atau suaminya. Kalau tidak belum melakukan pernikahan, biasanya nanti ada orang yang akan mendampingi, ya, itu orang tuanya. Sedangkan ada makut, ya, alaiyah, ini adalah suatu yang diadakan baik berupa harga atau yang dihargakan. Maksudnya di sini adalah memiliki beberapa syarat, ya. Barang saja mal mutlak kawin, ya, yang harus dimiliki penuh, pemiliknya bisa diserahkan, diterimakan, dan berupa barang yang suci, ya, yang baik, yang tidak bernajis istilahnya, yang halal, ya, terhadap barang yang akan diperjanjikan. Selanjutnya ada ijab dan kabul, ya. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad tersebut atau kontrak atau perjanjian itu. Jadi ijab kabul ini menurut ulama fikih ini memiliki beberapa syarat, ya, yang yaitu berupa kejelasannya itu adalah adanya dua pihak, ya, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, ya, dan bisa saja berurutannya adalah ya, tentunya para pihak tidak ada penolakan terhadap isi akad tersebut, dan setiap ijab dan kabul itu bisa saja dinyatakan batal, ya, yang mana penjual menarik kembali ucapannya, ya, sebelum ada kabul pembeli, ya. Jadi ada penolakan atau berakhirnya di majelis akad, ya, dan salah satu atau kedua pihaknya hilang barang yang ditransaksikan atau rusak sebelum kesepakatan. Nah, ini tidak boleh dilakukan akad di dalam ijab kabul tersebut bila adanya yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat umum, ya, yang harus dipenuhi dalam akad. Yang pertama itu adalah kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak ahli, itu tadi, ya, sesuai umur. Maka akad orang yang tidak cakap atau orang gila akadnya tidak sah, ya. Ya, orang harusnya berakal, ya, untuk melakukan transaksi baik itu jual beli tadi. Yang kedua adalah yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Jadi akad ini bukan jenis akad yang dilarang, ya. Jadi seperti jual beli, muhasabah. Yang kelima adalah akad dapat memberikan faedah. Yang keenam adalah ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul, ya, ucapan para pihak. Selanjutnya ada sifat-sifat akad, ya.
Jadi ada segala bentuk tasyaruf ya, aktivitas hukum termasuk akad yang memiliki dua keadaan. Di antaranya akad tanpa syarat atau akad mujis. Yang kedua adalah akad bersyarat atau akad khair mujis ya. Yang pertama ini maksudnya adalah akad tanpa syarat ini adalah suatu akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah dan tanpa menetapkan satu syarat. Jadi sukarelaan kalau melakukannya tanpa ada embel-embel ya, dengan jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua itu akad bersyarat ini adalah akad yang diucapkan oleh seseorang dan diikatkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan sesuatu atau yang ditangguhkan pelaksananya. Nah, ada syarat idofahnya itu maknanya menyadarkan kepada satu masa yang akan datang atau idofah mustaqbal. Ada masa tertentu yang harus dia lunasi, ya. Baik, sewaktu kita ada 3 menit lagi ya. Saya akan dulu. Nanti saya sebutkan namanya, tolong dihidupkan mikrofonnya, tolong diaktifkan. Dila Satria. Hadir, Pak. Silvia. Abdul Ghafur. Oke. Gijayana. Ya, oke. Gijayana. Endang Arif. Nisa Aulia. Hadir, Pak. Aldo ada ya. Irfan Satria. Hadir, Pak. Oke. Nurul Husna. Pak, hadir, Pak. Oke. Yolanda Kurnia. Hadir, Pak. Oke. Denia Gusman. Pak. Oke. Febrianda Saputra. Hadir, Pak. Oke. Silviana Taslim. Hadir, Pak. Oke. Salma Fadila. Hadir, Oke. Pak. Edison. Oke. Rahmadani. Meg Neliantika. Hadir, Pak. Oke. Sarah Rasika. Hadir, Pak. Oke. Aulia Akbar. Erni Sahara. Hadir, Pak. Oke. Samsul Rizal. Hadir, Pak. Oke. Silvi Gustria. Hadir, Pak. Oke. Lestari Okta. Fania, Pak. Hadir, Ya. Pak. Okta Fania ya. Oke. Arif Adi Mulia. Hadir, Pak. Oke. Rahmando. Ada yang tak saya sebutkan namanya? Nisa Aulia hadir, Pak. Nisa Aulia. Udah. Oke. Udah Febrian hadir, Pak. Oke, sudah. Ada lagi? Oke ya. Nanti kita lanjutkan. Silakan dilihat materinya. Bisa share di grup. Izin tanya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waktu kita 1 menit lagi nih, Pak. Apa tuh, Pak? Oh, gitu ya. Ini meminjam uang itu, Pak, kan nggak boleh uang dengan uang, tapi dengan barang kan. Itu solusinya apa, Pak? Kurang jelas nih, Pak. Kalau minjam uang di bank syariah kan
tidak boleh uang dengan uang, tapi harus pinjam uang dengan barang. Ya. Nah, sedangkan kita banyak meminjam uang itu untuk bayar utang, Pak.